Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, harapan saya buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, sehat selalu, dan terus semangat. Salam buat keluarga teman-teman. Oke, kita bicara sekarang mereview hasil-hasil pertandingan baik yang ada di Serie A sampai ke Liga Premier Inggris. Ya, kita mulai dengan Jai Itses. Sukses mengalahkan Monza. Ini pertarungan antara dua tim yang berada di zona merah, zona degradasi, dan akhirnya 3 poin direbut di Pierluigi Penzo, markas dari Venezia. Jai tetap sebagai kapten kesebelasan, El Capitano, ya, yang berdiri di belakang dengan formasi 3-5-2 yang diterapkan pelatih mereka, Eusebio Di Francesco. 3 poin ini terasa sangat penting karena mereka sudah paceklik lama tidak menjadi pemenang. Meraih 3 poin itu terasa sangat langka, sulit. Itu terjadi hampir 4 bulan yang lalu, ya, di bulan Desember tanggal 22 ketika Jai Itses dan kawan-kawan menang juga di Pierluigi Penzo, markas mereka, ketika menjamu Cagliari dengan 2-1. Setelah itu mereka seperti tidak mendapatkan angin bagus, ya, kalah terus dan juga ada hasil imbang. Tapi di antara hasil-hasil imbang itu mereka membuat kejutan-kejutan besar. Menahan Juventus 2-2, ada dengan Lazio 0-0, Atalanta 0-0, diantaranya juga ada dengan Napoli, mereka bisa tahan di Pierluigi Penzo dengan 0-0. Jai bermain luar biasa ketika lawan Napoli ketika saat itu untuk menahan kekuatan Romelu Lukaku, ya, dan Raspadori di depan, dan itu luar biasa. Nah, sekarang 3 poin dengan Monza ini. Jadi bersesi Monza ada 15 poin, terdampar di paling buncit, ya, peringkat ke-20, tapi Venezia walaupun menang tetap masih berada di posisi 19. Ya, mereka 24 poin. Sama seperti dengan Empoli yang ada di zona merah. Empoli kan ada di peringkat 18. Ada 3 tim yang nantinya akan tergusur. Namun peluang bagi Venezia untuk bisa keluar dari zona merah ini terbuka karena pekan depan nanti mereka akan ketemu justru dengan Empoli yang berada di atas mereka. Empoli memang masih ada 1 pertandingan sisa, ya. Mereka akan berhadapan dengan Napoli, main di Napoli di stadion Diego Armando Maradona. Saya pikir sulit bagi mereka untuk bisa mengatasi Napoli. Napoli sedang ingin bersaing dengan Inter Milan merebut Scudetto pada musim ini. Dan jika Napoli menang, maka seru pertemuan antara Venezia dan Empoli pada pekan depan tanggal 20 April yang akan datang. Pertandingan pertama di Pierluigi Penzo, kedua tim Venezia dan Napoli bermain imbang 1-1. Yaitu terjadi pada awal tahun 2025, tepatnya tanggal 4 Januari. Ketika mereka bermain imbang, dan sekarang kesempatan bagi Jai Itses dan teman-temannya. Jika bisa mendapatkan kemenangan melawan Empoli, mereka akan melonjak melewati Empoli. Wah, ini bagus. Jadi kesempatan untuk paling tidak ada 6 pertandingan ke depan terbuka untuk usaha Jai Itses dan kawan-kawan keluar dari zona merah. Ya, karena ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik buat mereka ketika mereka masih bertahan di Serie A. Walaupun kita tahu bersama Jai Itses itu diincar banyak klub, termasuk rumor terakhir Inter Milan. Nah, nanti kita akan bahas soal dia kemungkinan ke Inter Milan karena scout dari Inter terus memantau, ya, perkembangan dari Jai Itses untuk musim depan. Ketika kalau tidak diminta kemudian Venezia itu terdegradasi lagi ke Serie B, maka Jai bisa bertahan di Serie A dan akan bersama dengan klub-klub besar yang ada di atasnya. Siapa tahu dengan Inter Milan yang terus bisa memantau dia, karena sebelumnya kan ada Milan, ada Juve juga. Banyaklah klub-klub yang ada, Bologna, Atalanta juga ikut meramaikan situasi merekrut Jai Itses. Ya, tapi kita berikan selamat dulu untuk kapten kesebelasan kita, Jai Itses, yang nantinya akan memimpin pertandingan pada bulan Juni yang akan datang melawan Cina dan melawan Jepang di antara tanggal 5 dan tanggal 10 Juni itu. Dan kita berharap Jai baik-baik saja, sehat-sehat saja, sehingga dia berada di posisi belakang kita dengan sangat kuat tentunya untuk bermain dengan 3 back bersama dengan Rizky Ridho dan Justin Hapner. Itu yang menjadi harapan kita semua, ya, teman-teman. Nah, ketika Jai Itses sukses, kemudian bagaimana kita bergerak, ya, ke Eredivisie. Sayang sekali memang Tom Haye dan kawan-kawan tuh digebuk oleh lawannya tuh dengan skor yang telak, yaitu 5-0. PSV hajar mereka tanpa ampun, ya. Itu yang membuat bahwa Almere itu jauh turun, bahkan sudah menempati juru kunci, ya, di Eredivisie. Mungkin ini kekalahan ke-18 kalau nggak salah bagi Tom Haye dan kawan-kawan.
Sayang sekali ketika mereka digebuk di Eredivisie dengan 5-0 dan sepertinya agak sulit bagi Almere untuk keluar ya dari zona degradasi. Sementara di dini hari tadi Go Ahead Eagles bermain imbang ya, kita tahu bersama ya, dan dengan ini membuat tim yang diperkuat oleh Dean James itu bagus, tetap ada di peringkat ke-7 ketika bermain imbang 1-1. Tapi Dean James seperti dalam konten saya sebelumnya yang mengalami cedera tidak dimainkan karena posisi bek kiri itu ditempati oleh Adegaard di sana ya, sehingga dia akan Dean James ini akan istirahat dalam pemulihan beberapa pekan ke depan ya, semoga cepat pulih ya. Dia mungkin dalam 2-3 minggu ke depan dia hamstring kena ini akan kembali, dan pada bulan Mei dia sudah bisa berlaga bersama dengan klubnya Go Ahead Eagles ya. Dan kalau kita bisa melihat setelah Eagles bisa bermain dengan draw 1-1, sebelumnya Calvin Verdong dan klubnya Nijmegen juga bisa menang melawan RKC Waalwijk 2-1, dan Verdong ini tidak tergantikan bermain di posisi bek kiri karena ini kan bek kiri atau full back terbaik kita yang ada di kiri di tim nasional ya, dan dia bugar, tidak mengalami masalah cedera. Dia menyelesaikan pertandingan dengan 3 poin, dan posisi dari Neh itu ada di posisi ke-10. Kalau Almere 16, mereka di 10. Nijmegen ini ada di posisi tengah lah. Nah, lain halnya dengan Go Ahead Eagles kan, klubnya Dean James itu berada di posisi 7 sementara di klasemen Eredivisie. Masih ada pertandingan hari ini akan dimainkan di Eredivisie, dan yang paling menarik juga kita bergeser ke Liga Primer Inggris. Nah, ini yang tunggu-tunggu. Arsenal sayang sekali tidak bisa memanfaatkan laga kandang mereka ya. Ketika bermain di Emirates mereka mesti menang untuk bisa menjaga posisi mereka, bisa walaupun agak jauh memang, tapi mereka mendapatkan hasil imbang setelah Thomas Partey bisa membuat gol gol dia di menit 61 ini. Mungkin di 13 menit kemudian Yohan Wissa, pemain Brentford, bisa menyamakan kedudukan 1-1. Sayang sekali memang bagi tim asuhan Mikel Arteta tidak bisa mengamankan 3 poin. Padahal ini penting buat mereka ya. Sehingga mereka masih dalam pertarungan persaingan sampai paling tidak 2-3 pekan ke depan lagi. Karena kan dengan jarak sebelum mereka draw lawan Brentford itu kan ada 11 poin. Sekarang 10. Nah, ini berbahaya. Karena Liverpool akan bermain di Anfield menjamu West Ham. Saya pikir Liverpool yang sebelumnya menang dengan 5 gol melawan West Ham di kandang West Ham, mereka bisa mengalahkan West Ham United. Dan ketika mengetahui bahwa Arsenal imbang lagi, karena ini kan back to back setelah itu mereka imbang juga sebelumnya ya, sayang sekali, dan dengan Everton, sehingga sekarang Liverpool terbuka lagi. Kalau Liverpool menang 13 poin ya akan sulit. 99,9% Liverpool sudah bisa menjadi juara, karena kan masih sisa 6 pertandingan, sudah 32 pekan di IPL. Dengan sisa 6 pertandingan Liverpool harus kalah 5 kali. Ya, harus kalah 5 kali, Arsenal harus menang semua pertandingan sisa. Ini keajaiban. Kalau Liverpool dalam 6 pertandingan sisa 5 kali kalah. Ya, tidak mungkin bagi Liverpool. Liverpool hanya bisa mengamankan 1 pertandingan saja tuh. Dengan Arsenal tergelincir pada pekan depan, selesai itu pertandingan, bahwa mereka akan mengunci pertandingan dengan bagus. Ya, pada saat menghadapi Tottenham Hotspur di akhir April ini ya, mereka sudah bisa menjadi juara jika Arsenal kembali tergelincir pada pekan depan. Jadi ini momen paling pas buat tim asuhan Arne Slot untuk bisa menang 3 poin melawan West Ham. Karena kan posisi sekarang Liverpool 73 poin, kemudian Arsenal dengan 63 setelah hasil imbang dengan Brentford ya. Ketambahan 3 lagi Liverpool ya sudah aman-aman buat mereka, lebih dingin di puncak klasemen. Sementara persaingan yang menarik tentunya ada di zona Champions, karena Manchester City itu menang telak 5-2 atas Crystal Palace. Pesta gol ini yang mereka lakukan membuat mereka sekarang dengan 55 poin ada di zona Champions. Nah, pada saat bersamaan juga Nottingham Forest di luar dugaan kalah dari Everton, bermain di kandang mereka di City Ground, kalah dengan 0-1. Ini membuat jarak mereka dalam poin tinggal selisih 2 antara Forest dan juga dengan City. Forest di posisi ketiga, City di posisi keempat 55 poin, Forest 57, teman-teman ya. Nah, masih ada ancaman juga yang ada datang dari posisi kelima dan posisi ke-6. Ada Chelsea 55 poin dan Newcastle. Chelsea akan bermain hari ini menghadapi Ipswich. Saya yakin The Blues akan menang. Kalau The Blues menang, The Blues akan ambil alih lagi dengan 56 poin, tentunya ada di peringkat keempat zona Champions, menggeser lagi City turun. Apalagi kalau Newcastle menang melawan MU, karena mereka menjamu Manchester United itu di kandang mereka di St James Park.
3 poin ini juga akan mengangkat mereka masuk ke posisi kelima, bisa menggeser lagi City untuk turun di posisi ke-6. Jadi rame di antara 3 klub ini, bahkan 4 klub dengan Forest ya yang 57 poin untuk bisa menempatkan posisi 3 dan 4. Kalau Arsenal saya pikir mereka sudah aman di posisi 2 untuk merebut satu jatah di zona Champions untuk musim depan. Liverpool apalagi calon juara di IPL saat ini. Nah, Arsenal kan hanya membagi konsentrasi karena mereka juga akan terlibat dalam pertandingan melawan Real Madrid di UCL. Kemarin mereka sudah menang 3-0. Mereka harus bisa mengamankan ini untuk bisa bersiap-siap menuju ke babak selanjutnya. Ya, ketika mereka sudah ada saat ini, wah, dengan 3-0 di Bernabeu nanti itu lebih bagus buat mereka. Untuk kalah 2-0 aja dah aman buat mereka. Ya, dan saya rasa dengan penampilan yang luar biasa mereka mampu bisa mengatasi Madrid. Tapi sepak bola bisa saja terjadi karena Madrid butuh 4 gol, bisa saja itu main di Bernabeu walaupun terasa sulit, tapi semua memungkinkan. Nah, itu teman-teman review saya yang ada di IPL. Dan satu pertandingan lagi yang bermain kemarin yaitu Soton bermain di kandang di St. Mary, kalah lawan Aston Villa dengan 0-3. Aston Villa juga ikut meramaikan, saya pikir naik, tapi dia paling akan merebut di Liga Eropa saja, bukan Aston Villa ya, untuk ke depan dengan sisa 6 pertandingan yang mereka juga sedang berupaya sekarang untuk bisa mengatasi PSG ya di UCL, karena sebelumnya kan mereka kalah dengan 3 gol. Mereka di kandang di Villa Park harus bisa menang melawan PSG ya, semoga kita berharap demikian. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.